Halo semua anak-anak cerdas, berjumpa lagi dengan Pak Nur. Hari ini kita akan belajar bersama. Sudah siap? Ayo kita belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Apa saja materi yang ada di dalam pembelajaran sistem tata surya? Mari kita simak bersama-sama. Sobat cerdas, apa itu tata surya? Apa yang kalian ketahui tentang tata surya? Kira-kira tata surya itu seperti apa ya? Coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Sistem tata surya. Seperti yang kalian amati, ini adalah gambaran dari sistem tata surya atau disebut the solar system. Menurut para ahli astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu pada saat terbentuknya matahari. Planet-planet yang mengelilingi matahari merupakan pecahan-pecahan yang meledak pada saat matahari terbentuk. Serpihan tersebut pada akhirnya membentuk bola-bola yang berukuran bervariasi, yang kita sebut dengan planet. Salah satunya adalah planet Bumi. Sebelumnya, para astronomi hanya mengetahui bahwa sistem tata surya hanya dimiliki oleh kita. Akan tetapi, sejak tahun 1995, para ilmuwan bumi menyatakan bahwa ada beberapa sistem tata surya di luar angkasa yang mirip dengan sistem tata surya kita. Pada tahun tersebut, telah ditemukan beberapa planet yang mengorbit mengelilingi sebuah objek bercahaya yang mirip dengan matahari. Sehingga sejak tahun itu, para astronomi berkeyakinan bahwa masih banyak sistem tata surya lainnya di alam semesta ini. Akan tetapi, belum dapat diketahui apakah ada kehidupan di dalamnya seperti kita atau tidak. Sistem tata surya adalah sebuah kumpulan planet yang berputar atau bergerak di orbitnya masing-masing. Pusat tata surya. Matahari merupakan pusat sistem tata surya. Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat dari setiap sistem tata surya. Bentuknya bulat raksasa, terdiri atas gas hidrogen dan helium yang berada di pusatnya. Gas hidrogen tersebut diubah menjadi helium yang menciptakan panas dan cahaya. Proses itu terjadi di dalam inti matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Sangat panas, bukan? Matahari sangat besar dan panas, sehingga dapat memberikan panas dan cahayanya pada bumi yang berjarak sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Nah, apakah kalian tahu dalam tata surya kita terdapat berapa jumlah planetnya ya? Adakah yang tahu? Ya, benar sekali. Planet dalam sistem tata surya kita sebelumnya terdiri atas 9 planet. Namun, para astronomi mencoret planet Pluto karena setelah diteliti lebih lanjut bahwa Pluto tidak memiliki kriteria sebagai planet. Jadi, planet di dalam sistem tata surya kita hanya tinggal 8 planet. Planet apa saja?
Nah, dari 8 planet tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang termasuk planet dalam dan termasuk planet luar. Yang termasuk dalam planet dalam tata surya adalah yang pertama planet Merkurius, kemudian yang kedua adalah planet Venus, yang ketiga adalah Bumi, yang keempat adalah planet Mars. Keempat ini adalah planet dalam tata surya yang termasuk dalam kategori planet dalam. Nah, kemudian planet yang berikutnya dalam sistem tata surya kita adalah yang kelima ada planet Jupiter, planet Saturnus, planet Uranus, dan yang kedelapan adalah planet Neptunus. Keempat planet ini termasuk planet luar dalam sistem tata surya kita. Jadi, sistem tata surya kita memiliki 8 planet. Mereka bergerak mengelilingi matahari dengan arah kebalikan dari jarum jam, yaitu dari kanan ke kiri, dengan masing-masing orbit berbentuk elips. Selain planet, tata surya kita memiliki bulan sebagai satelit. Menurut para ahli astronomi, satelit yang dimiliki oleh kita terdiri atas 50 buah. Selain itu, terdapat pula asteroid, komet, gas, dan debu. Semuanya bergerak mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Nah, tahukah kalian mengapa planet dalam sistem tata surya kita dikategorikan menjadi 2, yaitu planet luar dan planet dalam? Apakah yang membedakan sehingga terdapat planet dalam dan juga planet luar? Coba kita tahu apakah yang membatasi atau membedakan hal tersebut. Nah, kenapa dalam sistem tata surya kita terdapat planet luar dan planet dalam? Hal itu dipengaruhi atau dibatasi oleh sabuk asteroid atau disebut asteroid belt. Apa itu sabuk asteroid? Sabuk asteroid adalah batas antara planet luar dan planet dalam. Ini disebut sebagai sabuk asteroid. Letak sabuk asteroid ini ada di antara planet Mars yang merupakan planet dalam dan planet Jupiter yang termasuk dalam planet luar. Tahukah kalian di mana letak sabuk asteroid? Coba kita cari tahu dalam gambar sistem tata surya berikut ini. Coba di mana ya sabuk asteroid atau asteroid belt? Ya, benar sekali. Inilah sabuk asteroid atau asteroid belt sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar dalam sistem tata surya kita. Dalam sistem tata surya kita, baik planet dalam ataupun planet luar, terdapat 8 planet. Mari kita bahas satu persatu planet-planet yang ada dalam sistem tata surya kita, baik planet dalam ataupun planet luar dalam sistem tata surya kita. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya dan orbitnya sangat dekat dengan matahari, yaitu berjarak 57 juta kilometer dari matahari. Dengan jarak tersebut, Merkurius memerlukan waktu 88 hari
dalam 1 kali orbit. Waktu tersebut lebih cepat dari Bumi yang memerlukan waktu 360 hari dalam 1 kali orbit. Selain itu, garis orbit Merkurius membentuk elips atau lonjong telur. Hal tersebut berbeda dengan planet-planet lain yang biasanya mengorbit dengan membentuk lingkaran. Sedangkan rotasi Merkurius sangat lambat sekali, yaitu 58,6 hari dalam sekali putar. Bandingkan dengan Bumi yang berotasi cepat dan membutuhkan 1 hari atau 24 jam dalam sekali putarannya. Suhu di planet Merkurius sangat panas di siang hari, yaitu sekitar 427 derajat Celcius, dan akan sangat dingin di malam hari, yaitu mencapai minus 178 derajat Celcius. Perbedaan drastis suhu tersebut karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari. Selain itu, planet ini tidak memiliki atmosfer. Planet yang kedua adalah planet Venus. Venus adalah planet kedua dalam sistem tata surya. Bentuknya lebih besar dari planet Merkurius atau hampir seukuran Bumi dan memiliki suhu yang tidak kalah panas dengan suhu yang dimiliki oleh Merkurius. Pada zaman Romawi kuno, Venus dianggap sebagai dewi cinta dan kecantikan. Hal tersebut berdasarkan karena cahaya Venus sangat terang, bahkan lebih terang daripada matahari ataupun bulan. Karena cahayanya tersebut, maka Venus dapat terlihat di waktu senja dan di waktu fajar pagi menyingsing. Sehingga Venus juga disebut sebagai bintang kejora atau morning star. Ukuran planet Venus hampir seukuran planet Bumi. Materi yang terdapat dalam planet ini kebanyakan adalah batu dan memiliki atmosfer. Selain itu, suhu yang dimiliki sangat panas sehingga mencapai 462 derajat Celcius. Di planet ini terdapat banyak batu dan memiliki atmosfer. Berikutnya adalah planet Bumi. Bumi adalah planet ketiga di dalam sistem tata surya dan rumah bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Di antara sekian planet, selama ini hanya Bumilah yang layak untuk ditempati oleh makhluk hidup. Bumi diliputi oleh lapisan udara setebal 2000 km yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer tersusun atas 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya adalah argon dan sejumlah gas kecil lainnya. Atmosfer melindungi makhluk hidup di Bumi dari sengatan radiasi ultraviolet dari matahari. Lapisan atmosfer yang dimiliki Bumi telah menjadi jaminan bagi kehidupan penghuninya. Bumi dapat mengelilingi matahari atau disebut revolusi dalam waktu 360 hari. Sedangkan putaran pada porosnya adalah 24 jam. Planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars adalah planet keempat dalam sistem tata surya. Planet ini dijuluki sebagai planet merah. Hal tersebut disebabkan oleh permukaannya yang diselimuti debu berwarna merah karat. Sehingga planet Mars tampak kemerahan bila dilihat dari Bumi. Ukuran planet Mars separuh dari ukuran planet Bumi dan tidak ada lautan di Mars. Dengan demikian, di planet ini tidak ada air sehingga sumber kehidupan tidak mungkin ada. Satu-satunya tempat yang memiliki air adalah kutub utara dan selatan, itu pun dalam bentuk tudung es. Mars memiliki 2 buah satelit yang bernama Phobos dan Deimos.
Mars berotasi 25 jam dalam sehari, berarti berbeda 1 jam dengan masa rotasi bumi, sedangkan masa orbitalnya selama 687 hari. Sedangkan suhu yang dimiliki Mars lebih dingin dari bumi. Bahkan suhu di musim panas di planet Mars hanya mencapai 15 derajat Celcius. Planet Mars memiliki ciri-ciri alam seperti bumi, namun tidak terdapat air. Yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet kelima dari Matahari dengan jarak rata-rata 778,3 juta kilometer. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di dalam tataran tata surya kita. Saking besarnya hingga para ilmuwan memperkirakan bahwa jika planet Jupiter adalah sebuah wadah kosong, maka dapat menampung 1.300 planet yang seukuran planet bumi di dalamnya. Meskipun berukuran besar, planet Jupiter memiliki berat yang tidak seimbang, yaitu 2,5 kali berat planet bumi. Planet Jupiter memiliki 16 buah satelit. Suhu permukaannya berkisar antara minus 140 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Yang keenam adalah planet Saturnus. Planet Saturnus merupakan planet keenam dari Matahari dan planet terbesar kedua di tata surya setelah planet Jupiter. Diameternya adalah 120.660 km atau 9 kali diameter planet bumi. Planet keenam ini merupakan yang paling istimewa karena memiliki cincin yang mengelilinginya. Cincin tersebut memiliki lebar sebesar 402.000 km yang terdiri dari pecahan-pecahan es meteorit yang berderet dalam 7 lingkaran. Inti Saturnus berupa batuan padat serta unsur-unsur padat lainnya. Sedangkan bagian dalamnya sebagian terbesar berupa gas mampat. Saturnus mempunyai kurang lebih 31 satelit. Dan pada tahun 2006, planet Saturnus ditemukan satelitnya berjumlah 56 buah satelit. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dari Matahari. Planet ketujuh ini termasuk ke dalam planet yang letaknya sangat jauh dari Matahari dan juga masih termasuk sebagai planet terbesar setelah Jupiter dan Saturnus dengan diameter 4 kali lebih besar dari diameter planet bumi. Planet biru ini permukaannya terdiri dari gas utama hidrogen, kemudian diikuti metana dan helium. Suhu di planet ini sangat dingin sekali, yaitu dari kisaran antara minus 233 derajat Celcius sampai 213 derajat Celcius. Karena jaraknya yang sangat jauh dengan Matahari, yaitu 2.875 juta kilometer. Planet Uranus atau disebut planet biru ini memiliki 18 satelit alami. 8 adalah planet Neptunus. Planet Neptunus adalah planet ke-8 dari Matahari. Sama halnya dengan planet Uranus,
planet Neptunus merupakan planet gas, yaitu planet yang hanya terdiri dari berbagai macam gas. Begitu pula dengan kondisi di dalamnya. Jarak rata-rata Neptunus dengan matahari mencapai 49.530 km dengan jumlah massa 17,2 massa planet bumi. Diameternya adalah 49.500 km. Planet Neptunus memiliki 11 buah satelit. Karena jarak planet Neptunus yang jauh dari bumi, sehingga suhu di planet Neptunus mencapai minus 235 derajat Celcius. Nah, setelah kalian tadi menyimak penjelasan 8 planet yang terdapat dalam sistem tata surya kita, selain ke-8 planet tersebut, dalam sistem tata surya kita juga terdapat asteroid, terdapat komet, dan juga debu di angkasa. Apakah itu asteroid? Dan apakah itu komet? Lalu, apakah itu debu di angkasa? Mari kita ulas dalam penjelasan berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan. Ini adalah salah satu gambar bentuk asteroid. Asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu kecil yang mengapung di luar angkasa. Para ahli astronomi berpendapat bahwa asteroid berasal dari awan, debu, dan gas, yang juga dipercaya sebagai asal mula terjadinya sistem tata surya. Akan tetapi, menurut para astronom tersebut, asteroid tidak mungkin menjadi sebuah planet. Asteroid sering ditemui di sabuk asteroid yang terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter. Seperti halnya planet-planet yang mengorbit di angkasa mengelilingi matahari, begitupun juga asteroid. Asteroid berjumlah ribuan di luar angkasa dengan berbagai macam ukuran. Asteroid yang paling besar adalah asteroid Ceres yang berukuran mencapai 1000 km. Asteroid yang jatuh ke bumi disebut meteor. Ya, coba kalian amati. Gambar apakah itu? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar sebuah komet. Komet adalah sebuah benda luar angkasa yang terdiri atas es dan debu. Bentuknya seperti bola salju berdebu yang melesat di luar angkasa. Ciri khasnya adalah ekornya yang panjang. Bahkan, panjang ekor komet bisa mencapai 100 juta kilometer. Orang-orang pada zaman dahulu menyebutnya sebagai sebuah omen atau pertanda buruk yang akan terjadi. Berikutnya adalah debu di angkasa. Seperti apakah debu di angkasa? Debu di angkasa adalah partikel-partikel tersebut mengapung di antariksa, di antara bintang-bintang. Debu antariksa biasa disebut debu kosmik. Ini merupakan partikel debu antar planet yang berpori kondrit. Nah, debu-debu tersebut sangat berbeda loh dengan debu-debu yang ada di bumi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi sistem tata surya. Tetaplah belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak-anak yang cerdas. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi.